Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wassalim ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal khudirun, khusikum wa nafsiya ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Mahasyarul muslimin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya kelak hingga di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini dan seperti biasanya akan diadakan kultum yang akan saya bahas adalah tentang keutamaan berzikir. Tahukah Anda apakah berzikir itu? Bahwasanya nikmat yang paling besar dalam hidup adalah nikmat bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Jika kita berzikir, maka itu artinya sama saja dengan kita sedang mengingat Allah, dan niscaya Allah akan selalu mengingat kita. Orang yang paling dicintai adalah orang yang spesial, dan golongan yang spesial ini adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dari disinilah kita bisa menyimpulkan mengapa seseorang yang selalu berzikir hidupnya diliputi dengan keberuntungan. Hal ini pun tertulis dalam firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atun fastanibu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah, banyak-banyak berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Zikir adalah salah satu ibadah utama dan paling mudah dikerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Zikir menjadi salah satu ciri atau tanda manusia yang berakal, seperti firman Allah yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Zikir menjadi media manusia dalam memikirkan kebesaran dan keagungan Tuhan, yang pada akhirnya mendorongnya menjadi seseorang yang lebih bertakwa. Di antara keutamaan berzikir terdapat dari hadis. Di antaranya adalah bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidakkah kalian mau jika aku memberitahukan kepada kalian tentang amal perbuatan yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhan kalian, serta derajat kalian yang paling tinggi, juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh lalu kalian membunuh mereka dan mereka membunuh kalian. Maka para sahabat berkata, Kami mau wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berjalan menuju Mekah dan beliau melewati sebuah gunung yang bernama Jamadan. Lalu beliau bersabda, Berjalanlah, ini adalah gunung Jamadan, telah mendahului Al-Mufridun. Para sahabat berkata, Siapakah Al-Mufridun itu wahai Rasulullah?
Dia berkata, orang yang berzikir banyak kepada Allah, baik laki-laki atau perempuan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah sejak sholat subuh sehingga matahari terbit, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak dari anak Ismail. Dan sungguh aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah dari sejak sholat asar sehingga matahari terbenam, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak. Keutamaan berzikir baik yang kita lakukan dalam bentuk lisan maupun perbuatan kita laksanakan pada pagi, siang, sore maupun malam hari adalah, yaitu yang pertama, tercukupi atas segala sesuatu. Maksudnya, kita tidak pernah benar-benar mengetahui segala sesuatu kecuali atas kehendak Allah yang Maha mengetahui. Sebab Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Bahkan apa-apa yang kita butuhkan pun Allah Subhanahu wa taala jugalah yang jauh lebih mengetahui. Sehingga kita senantiasa berzikir, Allah akan memenuhi atas segala yang kita butuhkan, entah dalam wujud atau apapun juga yang bahkan terkadang tidak kita sadari. Kemudian yang kedua adalah dapat ganjaran masuk surga. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, zikir yang senantiasa dilantunkan baik pagi, siang maupun malam hari menjadikan seorang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dengan ridho Allah artinya dosa kita terampuni serta mempermudah jalan kita menuju surga. Kemudian yang keempat, mendapat predikat orang yang terbaik di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi di pagi hari dan sore hari sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima adalah mendapat kebaikan berkali lipat. Orang yang senantiasa berzikir atau akan dicatat baginya 10 kebaikan, akan dihapuskan 10 kesalahan, dan mendapat pahala layaknya orang yang memerdekakan 10 budak, serta terlindung baginya dan gangguan setan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Abu Ayyub Al-Absyari radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan apabila seseorang membaca zikir seperti ini: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan segala pujian, dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Betapa agungnya Allah dalam mensyukuri hambanya yang mengingatnya, bahkan dikatakan bahwa ia berzikir lebih baik dari menginfakkan emas dan perak. Ini artinya kesempatan menjadi hamba yang disukai Allah terbuka lebar bagi siapapun, tidak hanya bagi mereka yang memiliki setumpuk kekayaan. Inilah kultum yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dari kultum ini bisa memberikan manfaat kepada hadirin semuanya, dan semoga bisa menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kultum saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.